ini salah satu contoh saja betapa dalam hidup kita ini sering sekali waktu terbuang atau kita fokus pada sesuatu yang ini sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi energi kita, tenaga kita, biaya kita terserap ke situ. Jadi biasanya kan yang tadi mendistraksi kita itu menghabiskan energi, tenaga, biaya itu kan banyak barang-barang di sekeliling kita yang tidak penting. Ya karena kita miliki akhirnya ya mau tidak mau harus kita urusi. Nah dari situ terus waktu kita banyak tersita, tenaga kita banyak tersita, energi kita banyak tersita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjut ya ngaji filsafat lagi. Malam hari ini kita masih ada di tema gaya hidup. Malam hari ini kita sedikit akan membahas tema minimalisme. Baik, bismillah. Ini kita awali dari definisi ya. Kalau definisi ini saya ambil dari dua buku. Yang pertama Joshua Becker, yang kedua Fumio Sasaki. Yang pertama dari buku Becoming Minimalist, dia mendefinisikan minimalis adalah tentang mendapatkan apa yang membuat kita bahagia dan menghilangkan segala yang memalingkan kita dari hal tersebut. Jadi gaya hidup minimalis itu fokus pada yang hakiki membuat kita bahagia, menghindar dari yang mendistraksi kita, yang tidak penting. Baik itu pikiran, baik itu barang, apapun itu yang sekiranya tidak terlalu relate dengan hakikat hidup kita yang kita anggap membahagiakan, ya kita singkirkan. Nah nanti hakikatnya itu. Kita ini kan hari ini banyak sekali, rame sekali hidup kita. Ada banyak sekali hal, ada banyak sekali distraksi yang memalingkan kita, yang membuat kita lupa hal-hal yang penting. Boleh dicek sekali-sekali. Sering saya sarankan, ayo teman-teman coba cek ya WA-mu hari ini. Di grup-grupmu lah terutama. Coba dicek berapa persen percakapan serius, produktif, berapa persen yang iseng saja. Berapa persen yang isinya cuma meme-meme, isinya cuma emoticon tidak jelas itu. Kadang panjang sekali kan di grup WA itu isinya emoticon. Kalau dihapus denda, nanti bawahnya denda juga tidak apa-apa asal bahagia. Nanti bawahnya lagi panjang sekali. Sering sekali kita gitu. Dan itu bisa tiap hari kita begitu. Nah, ini salah satu contoh saja betapa dalam hidup kita ini sering sekali waktu terbuang atau kita fokus pada sesuatu yang ini sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi energi kita, tenaga kita, biaya kita terserap ke situ. Oke, maka kata Joshua Becker tadi, minimalis itu fokus pada yang hakiki membahagiakan dan meninggalkan yang
memalingkan kita jauh dari hal tersebut. Nah, nanti ada definisi dari Fumio Sasaki. Kalau ini lebih praktis definisinya. Minimalisme adalah gaya hidup yang berarti kita mengurangi barang yang kita miliki sampai pada tingkat paling minimum dan memberi kita kesempatan untuk merenungi arti bahagia. Jadi biasanya kan yang tadi mendistraksi kita itu menghabiskan energi, tenaga, biaya, itu kan banyak barang-barang di sekeliling kita yang tidak penting. Ya karena kita miliki, akhirnya ya mau tidak mau harus kita urusi. Nah, dari situ terus waktu kita banyak tersita, tenaga kita banyak tersita, energi kita banyak tersita. Gaya hidup minimalis itu mengurangi itu semua. Jadi setelah ini teman-teman boleh kalau pulang ke kos-kosan terus kamu nilai ya barangmu di kamarmu itu ada berapa, penting enggak yang ada di kamarmu itu semua. Jadi misalnya ada buku, ada apalah di sana, kadang-kadang ada gelas, ada piring campur jadi satu, kemudian ada baju, ada semuanya kan banyak sekali barang di kamarmu itu. Coba kamu nilai satu-satu. Ini penting, ini pas jumlahnya atau berlebih, ini ada gunanya atau mending dibuang saja. Gunanya apa? Misalnya kalian punya baju di lemarimu ada berapa? Biasanya yang putri-putri, bajunya kan banyaknya luar biasa. Merasa bajunya kurang misalnya terus beli. Nanti beli, ternyata jilbabnya warnanya tidak cocok, terus beli jilbab. Dalemannya tidak cocok lagi, terus beli daleman. Terus dan nambah terus. Apalagi kalau ada flash sale itu ya. Kadang kamu tidak butuh, terus jadi seolah-olah butuh. Akhirnya numpuk semua di kamarmu. Karena memiliki, akhirnya kan habis energi untuk momong barang-barang yang kamu miliki. Nah, tiap hari repot dengan nyuci, nyetrika, membersihkan, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh betapa hidup kita ini banyak berlebih tidak efektif. Disinilah muncul pandangan gaya hidup minimalis. Jadi seorang minimalis itu orang yang benar-benar tahu apa yang penting bagi dirinya. Dan yang penting itu yang dipertahankan. Yang tidak penting, tidak eman-eman dilepaskan. Kadang-kadang kita itu kan emosional. Barang sudah tidak bisa dipakai. Cuma Pak ini sejarahnya luar biasa loh Pak. Ya wis. Ini ada kenangannya loh Pak. Ya akhirnya ya numpuk semua. Ya apa sih? Wong memang itu semula milik kita. Mana ada barang yang tidak ada kenangannya? Semua ada kenangannya. Oh ini piring ini Pak, dulu saya pakai di pondok zaman saya. Ya wis. Jadi emosi kita sering main di situ. Akhirnya ya banyak barang tidak berguna. Wongnya kamu tidak pakai. Nah, seorang minimalis itu ngerti. Ini penting, saya pertahankan. Oh kalau itu tidak penting, saya buang. Sederhananya itu. Baik, nanti kita lihat detailnya ya. Jadi definisinya ini ya. Kalau kalian pengen jadi minimalis, intinya tahu mana yang penting dan harus dipertahankan dalam hidup ini dan mana yang dilepaskan saja. Hakikatnya di situ nanti. Nah, sekarang prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip hidup minimalis itu singkirkan segala yang mempersulit hidup, yang nambah-nambah kerjaan, yang ngeribeti saja, ngerepoti saja padahal tidak penting. Ya singkirkan saja. Kadang-kadang ada yang ada tidak di sini yang suka misalnya dengan ikan misalnya, terus beli akuarium. Awal-awalnya seneng, tapi lama-lama males ngurusi. Akhirnya ikannya mati, akuariumnya buang. Terus kapan-kapan kok seneng lagi, terus beli akuarium lagi.
beli ikan lagi, tapi terus yang buang lagi. Ini namanya kamu ngeribeti dirimu sendiri, merepotkan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa Pak saya itu ndak open, ndak telaten ngurus yang gitu-gitu, yo jangan menyiksa ikanmu dengan kamu ndak telaten. Jadi asik loh Pak kalau punya ikan atau kalau punya burung dan lain sebagainya. Loh kamu ndak open, ndak telaten, akhirnya bikin repot, bikin ribet. Binatangnya yang tersiksa. Nah, singkirkan saja. Kasih ke orang atau siapa yang memang telaten dengan itu. Jadi jangan membeli, jangan memasukkan dalam rumahmu segala yang mempersulit hidupmu. Yang kedua, ini seperti tadi ya, cintai kekosongan. Jadi suka dengan kelegaan, kelonggaran. Kenapa sih kamu kalau masuk masjid itu rasanya lega, longgar, nyaman? Karena luas, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi begitu kamu pulang masuk ke rumahmu, sumpek lagi, barangmu penuh, tidak karu-karuan. Ada baju yang nyentel di sana, ada baju yang di atas kasur, ada baju yang di kamar mandi, ada baju saja bisa ada di seluruh penjuru kamar. Belum buku, nanti ada buku yang di rak, ada buku yang di atasnya ada gelasnya, ada buku yang jadi ganjelnya apa. Buku saja ada di mana-mana. Ya pantas kamu masuk kamar terus rasanya kok sumpek ya Pak saya kalau masuk kamar. Salahmu sendiri. Kamarmu terlalu banyak barang yang tidak penting. Mbok sudah Mas yang itu dikasih temanmu atau disumbangkan kalau bakti sosial. Oh jangan Pak, ini ada sejarahnya Pak. Kamu kan sering begitu. Pak Dune kamu pelit. Oke ya, wong kadang-kadang sampah saja diambil pemulung kamu marah-marah. Wow ini jangan diambil ini. Padahal ya kamu sudah tidak pakai lagi. Bahkan kalau ada pemulung yang mau beli kan kamu nawarnya juga pakai harga tinggi. Padahal itu barang yang kamu buang, itu kan kamu tawar mati-matian. Padahal mereka yang pemulung yang membutuhkan. Nah itu kita sering begitu. Jadi yuk latihan mencintai kekosongan. Selama ini kita selalu mengidentifikasi diri dengan kepemilikan. Aku merasa sesuatu kalau memiliki sesuatu. Sekarang boleh dibalik. Aku bahagia justru ketika tidak banyak beban, tidak banyak kepemilikan, tidak banyak keterikatan. Oke lanjut. Ada lagi prinsip ketiga, konsep damsari. Jadi ini istilah dari Jepang ya. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Penolakan itu tadi, kalau tidak penting jangan masuk. Penghapusan itu kalau sudah tidak berguna jangan eman-eman untuk dibuang. Pemisahan itu klasifikasilah barang-barangmu. Sehingga jelas ini barang apa, gunanya apa, untuk apa. Oh ini barang jarang dipakai, ini yang sering dipakai. Yang jarang dipakai taruh paling bawah, yang sering dipakai mungkin yang lebih atas. Ini namanya pemisahan. Barang-barangmu aturlah dengan kategori sesuai yang kamu inginkan. Nah ini nanti lebih mudah mendeteksi nilai gunanya tadi. Ini untuk apa, itu untuk apa. Ini sering dipakai atau tidak. Ini gunanya harian atau bulanan. Karena ada barang-barang kita itu yang jarang dipakai tapi ya memang penting kita harus punya. Misalnya alat pertukangan tertentu seperti obeng, palu, itu kan jarang dipakai tapi ya sewaktu-waktu kita butuh. Nah, itu mungkin ditaruh di bawah atau di mana. Sementara yang sering dipakai ditaruh di atas. Baju misalnya, oh ini baju yang harian, ini baju mingguan, ini baju bulanan misalnya. Kalau daleman tiap hari dipakai mungkin tempat khusus yang bisa diakses tiap hari. Kalau jas mungkin karena dipakainya pas momen penting, pas wisuda atau kawin saja ya mungkin ditaruh agak ke dalam dan lain sebagainya. Itu namanya pemisahan. Lebih mudah, tadi kan kita punya prinsip berdasarkan guna. Guna itu lebih mudah diakses kalau kita sudah terklaster. Itu namanya pemisahan.
penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Terus prinsip keempat, konsumsilah hanya apa yang engkau butuhkan. Nanti ada dikotomi antara kebutuhan dan keinginan. Ada beda. Pak, saya ingin beli HP yang terbaru, itu keinginan. Beda dengan, Pak, saya butuh HP yang terbaru. Kalau memang butuh, belilah. Kalau memang hanya ingin, coba dievaluasi lagi. Apa benar kamu membutuhkan itu? Terus yang kelima, seperti tadi ya, kepemilikan bukan segalanya. Jadi yang jadi kuncinya adalah kemanfaatan. Yang terakhir, waktu tidak bisa diulang. Ini prinsip ya. Maksudnya apa? Kerepotan kita, stres kita, terbuangnya waktu, tenaga, biaya kita untuk ngopeni barang kecil-kecil yang tidak penting tadi, ya tidak bisa diulang, sudah lewat. Kita menghabiskan hidup secara tidak efektif, tidak bahagia. Karena keinginan kita yang tidak terkendali. Apa saja mau dibeli, mumpung murah Pak, mumpung diskon Pak, mumpung beli satu dapat satu Pak, mumpung, kita selalu begitu. Akhirnya ya jadinya kita tidak efisien dalam hidup, waktu kita terbuang. Oke, lanjut. Nah, sekarang manfaatnya, ini belum masuk ke filosofinya ya, masih praktis-praktis. Manfaat hidup minimalis yang pertama, hemat waktu, tenaga, biaya. Ini jelas ya. Semakin sedikit yang kita miliki kan semakin sedikit alokasi waktu, alokasi tenaga, alokasi biaya untuk barang yang kita miliki. Yang kedua, mengurangi stres. Ini tidak perlu dijelaskan. Tadi banyak ilustrasi bagaimana punya banyak hal ya resikonya banyak. Potensi stresnya lebih tinggi. Kemudian memberi ruang dan waktu untuk hal yang lebih penting. Kayak tadi misalnya kalian yang males ngurusi akuarium tapi punya akuarium, akhirnya kan waktu, tenaga, fokus ke situ. Akhirnya kepikiran. Jangan dikira cuma mikir menunda-nunda itu tidak stres, stres juga. Saya pingin sekali nyabuti rumput di depan kos-kosan, kok ya sudah kotor, tapi kapan ya? Tapi terus tidak gerak-gerak. Besok gitu lagi nongkrong depan kos-kosan, pingin sekali nyabuti rumput itu, tapi kapan ya? Jadi kamu kepikiran, stres, tapi ya tidak jalan. Kamu mungkin sering begitu. Jadi waktumu terbuang sia-sia. Yuk, efektifkan waktu. Jangan buang-buang waktu, tenaga, biaya untuk hal yang tidak penting. Kemudian kesempatan berbagi. Tadi kan ada bersih-bersih, buang-buang. Ya yang masih bagus kan bisa kita pakai untuk berbagi. Masih bagus ya Pak, kalau bahasanya agama justru yang masih bagus itu yang pahalanya besar. Lantanalul birro hatta tunfiku ma tuhibbun. Jadi belum engkau memperoleh kebaikan sampai engkau memberikan yang engkau cintai. Barang ya, bukan orang. Jadi kalau kamu punya barang masih bagus, masih baik, tidak apa-apa sodakohkan. Kita kan sodakoh itu kadang-kadang memberi itu nyari yang sudah jelek. Bahkan panitia bakti sosial itu sering pakai kalimat yang baju bekas yang layak pakai. Biasanya kalimatnya gitu. Sebenarnya tidak masalah menerima sumbangan dalam bentuk baju baru misalnya. Ini tidak apa-apa. Siapa ngerti ada memang orang ingin menyumbangkan bajunya yang baru-baru. Ya ditulis saja baju baru atau bekas yang masih bagus. Karena layak pakai itu ya kadang standarnya beda-beda. Nanti bagi orang tertentu ini masih layak kok, padahal sudah sangat tidak layak itu.
Disebutnya layak, mentang-mentang kamu ingin buang sampah. Kamu berikan ke orang padahal sudah sangat tidak layak. Oh, itu sudah robek-robek. Robek kan bisa dijahit. Warnanya pudar, tidak masalah, bisa buat sehari-hari. Sepatunya kamu ingin buang barang. Nah, yuk ada kesempatan berbagi. Terus jangan lupa ramah lingkungan. Barang yang tidak ada gunanya dalam jumlah besar itu kan nama lainnya sampah. Jadi sadar atau tidak sadar kita itu banyak menyumbang sampah. Ada yang sampah yang sudah kita taruh di tempat sampah, ada sampah yang masih kita simpan di lemari kita, di laci kita. Kita sebenarnya kontributor sampah yang luar biasa. Maka ayo latihan minimalis. Nah, manfaat yang lain meningkatkan produktivitas tentu saja. Kemudian meningkatkan kebahagiaan hidup karena rasa khawatirnya kecil. Ya kayak tadi loh, kamu punya barang baru, barang bagus, itu kan khawatirnya lebih besar. Barang kesayangan khawatirnya lebih besar. Tapi kalau kamu simpel-simpel saja, hidupmu santai saja, barang-barangmu juga biasa-biasa saja, secukupnya, khawatirnya juga lebih kecil. Oke, lanjut. Nah, sekarang mulai filsafatnya. Mulai filsafatan sudah mau selesai. Nah, kita belajar sekarang filosofi-filosofi dari minimalisme. Yang pertama, filsafat cukup. Hidup ini sebenarnya tidak mengejar lebih kalau kita tidak ingin masalah. Kata Sokrates, rahasia bahagia, engkau tahu, tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kapasitas untuk bisa menikmati lebih sedikit. Jadi kamu latihanlah bukan punya banyak hal yang kamu inginkan, tapi latihanlah bisa menikmati yang lebih sedikit dari yang kamu miliki. Itu akan membuatmu bahagia. Jadi kembangkan dirimu ke level bisa menikmati yang sedikit. Bukan ke level punya banyak hal, punya banyak barang. Nah, nanti kalian akan bahagia. Jadi kalau fokusmu hanya memiliki sesuatu, tadi kamu merasa berarti dengan punya banyak, ayo sekarang latihan, kamu tetap merasa berarti meskipun punya sedikit. Ini namanya bisa menikmati yang sedikit. Merasa cukup dengan yang sedikit. Selanjutnya kata Sokrates, dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Kalau kita tidak puas dengan yang kita miliki sekarang, biasanya kan kita menginginkan sesuatu. Percaya kalau yang kita inginkan itu tercapai, kita juga tidak akan puas juga. Karena yang kita kejar kepuasan dalam kepemilikan. Sementara manusia itu punya tabiat tamak tadi. Kalau sekedar keinginan, tidak pernah ada habisnya. Coba kalian tanya, siapa orang paling sukses di dunia? Terus kamu tanya, sudah selesai kah? Tidak pengen apa-apa? Mesti masih banyak. Masih pengen ini, masih pengen itu. Tidak ada habisnya. Jadi, ayo latihan untuk bisa puas dengan yang kita miliki sekarang. Di situ kuncinya kebahagiaan sebenarnya, yang diajarkan oleh minimalisme tadi. Dan ini dikuatkan oleh Lao Tzu yang bilang orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang kaya. Jadi definisi kaya menurut Lao Tzu itu ya orang yang merasa cukup. Jadi kalau ada yang tanya,
Sampean ini orang kaya apa orang miskin? Itu jawabannya bukan kamu punya apa, hartamu berapa, tapi kamu puas atau tidak dengan yang kamu miliki sekarang. Kalau kalian merasa puas dengan yang dimiliki sekarang, kalian orang kaya. Jadi tidak usah nunggu nanti lulus, nunggu S2 jadi dosen, terus gaji besar, terus bisa macam-macam, beli macam-macam, baru kamu berani mengklaim kaya. Sekarang juga kamu bisa jadi orang kaya dengan menerima apapun, menyukai apapun yang sekarang kamu miliki. Itulah orang kaya. Dan dikuatkan oleh Gandhi. Kalau kata Gandhi, hiduplah dengan sederhana agar orang lain juga dapat hidup. Kalau ini mikir orang lain. Kalau semua orang serakah, ya nanti isinya konflik tabrakan. Kita harus ngerti kapan kita berhenti. Sudah, saya sampai ini saja, biar yang lain dapat space. Kalau hari ini kan orang yang kaya misalnya, relasinya banyak, ya tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Yang lain tidak kebagian space, tidak kebagian ruang untuk berkembang. Nah, sekarang dibalik, saatnya kita berbagi. Meskipun sekedar berbagi waktu, berbagi ruang, berbagi kesempatan untuk yang lain. Dengan kita berhenti mengikuti ketamaan kita. Jadi rumus filosofis pertama, hidup minimalis itu merasa cukup. Kita kaya sudah dan tuntas hidup kita. Yang kedua, rumusnya minimalisme itu adalah keinginan. Nah, tadi kita diminta membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ada quotes dari Diogenes, teman-teman mesti hafal, filosof nyentrik ini. Kata dia, sifatnya dewa-dewa itu tidak butuh apapun. Karena dewa sudah mampu segalanya. Nah, berarti apa? Kalau kamu ingin meningkat kualitasmu seperti dewa, kamu tidak usah menginginkan apapun. Jadi kalau istilahnya Diogenes, God-like person, manusia yang seperti dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah manusia setengah dewa. Setengah saja ya, karena kalau sepenuhnya nanti berat. Manusia setengah dewa itu bukan manusia yang mampu segalanya, enggak. Kalau versinya Diogenes, manusia yang mampu tidak menginginkan apa-apa. Jadi yang mampu mengendalikan keinginannya. Ini manusia setengah dewa. Kenapa setengah dewa? Karena manusia itu kecenderungannya tamak, ingin memiliki apa-apa. Begitu dia mampu mengendalikan keinginan, tidak butuh apa-apa, itu dia levelnya tinggi. Ini kata Diogenes. Atau ada dua quotes yang terkenal dari Arthur Schopenhauer. Kata dia, akan lebih baik jika tidak ada apa-apa. Berarti kita tidak punya apa-apa, itu lebih baik. Karena ada lebih banyak rasa sakit daripada kesenangan di bumi ini. Setiap kepuasan hanyalah sementara. Menciptakan keinginan baru dan kesusahan baru. Jadi kalau kita mencapai satu kepuasan tertentu, kalau itu levelnya manusia, itu kan sifatnya sementara. Terus kita ingin lagi, ada keinginan baru. Kalau ada keinginan baru, ada kesusahan lagi yang baru. Ini filsafat kehendak atau filsafat keinginan dari Arthur Schopenhauer. Jadi kata dia, hakikatnya hidup itu menderita. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dengan dasar keinginan. Orang ingin ini kan sakit. Ingin itu kan berarti ada sesuatu yang ingin dia target dan belum terpenuhi. Itu kan menyakitkan. Pengen punya mobil, pengen punya pacar, pengen lulus cepat. Itu kan keinginan berarti belum terpenuhi. Diri kita merasa sakit, menderita, sampai keinginannya terpenuhi. Sementara ketika keinginan terpenuhi, manusia kan tidak selesai. Ada lagi keinginan yang baru. Menderita lagi.
Sekarang teman-teman mati-matian ngejar biar lulus cepet misalnya. Begitu wisuda lulus, apa selesai? Kan enggak. Ingin segera dapat kerja Pak, ingin segera ketemu jodoh Pak, ingin segera ketemu jodoh bener nikah. Apa selesai urusanmu? Masih panjang ceritanya, masih banyak keinginan-keinginan yang baru. Jadi hidup ini rentetan dari keinginan ke keinginan. Sementara keinginan itu sesuatu yang menyakitkan. Berarti hakikatnya hidup ini ya penderitaan. Itu versinya Arthur Schopenhauer. Padahal bahkan di balik kesuksesan, di situ ada penderitaan. Kalau kalian mengalami sukses tertentu, jangan lupa ada sisi penderitaan di situ. Baik penderitaan dalam proses menginginkannya maupun mungkin ada hal-hal lain. Di situ ilustrasinya Arthur Schopenhauer, penderitaan hewan yang dimakan selalu lebih besar daripada kesenangan hewan yang makan. Nah ini maksudnya apa? Ketika kita menaklukkan sesuatu, itu kan ada yang ditaklukkan. Kita menaklukkan itu menang, senang. Tapi yang ditaklukkan ini rasa sakitnya lebih besar daripada senangnya kita yang menang. Jadi logikanya orang hidup kan kadang pakai logika kalah menang. Padahal kita mengejar kemenangan sementara kita lupa. Saya mengejar kayak tadi, lulus tercepat terbaik. Wah kamu mati-matian nilaimu A terus. Kamu nggak pernah memperhatikan, ini loh temanmu E terus nilainya. Dia pontang-panting ngejar kamu ndak bisa-bisa. Dia kalah terus. Nah misalnya. Nah ini kan hidup yang kalah menang. Penderitaan yang kalah itu jauh lebih besar daripada kesenangan yang menang. Kenapa kesenangan itu kecil saja? Karena kesenangan itu melahirkan keinginan yang baru. Ndak lama terus jadi penderitaan. Nah ini gayanya Arthur Schopenhauer. Berarti apa kuncinya bahagia? Kalimat pertama itu. Kalau gitu ya lebih baik nggak usah apa-apalah. Nggak usah ingin macam-macam. Nambah masalah. Nah itu dasar filosofinya minimalis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa juga saya ambil dari stoikisme. Banyak orang tadi saya bilang mengaitkan minimalisme dengan stoikisme. Karena memang gagasan-gagasan stoikisme itu banyak yang relate dengan minimalisme. Misalnya itu ada kalimat dari Epictetus. Kekayaan itu tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya, cirinya orang kaya. Terus kebalikannya kata Seneca, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih. Itulah miskin. Selama kita masih ingin macam-macam dan belum keturutan, sebesar apapun harta kita, kita hitungannya masih miskin. Terus kalau ini Marcus Aurelius, energi dan waktumu sama-sama terbatas. Jadi jangan sia-siakan mereka pada apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dikatakan oleh orang-orang yang tidak penting dalam hidupmu. Jadi ini berhubungan dengan hubungan kita dengan yang lain. Tadi kan saya bilang awas salah persepsi, minimalisme itu tidak hanya barang, termasuk juga orang. Kalau di antara keinginan kita adalah disenangi semua orang, dipuji semua orang, dan kita mati-matian menuju ke sana, kalau versinya Marcus ini ya kita sedang memboroskan energi dan waktu kita. Eman-eman. Ayo kita gunakan saja untuk yang manfaat. Biarlah ada orang tidak setuju, tidak suka. Asal kita yakin ini baik kok. Asal kita yakin ini sudah benar menurutku.
jalan saja. Kenapa? Ya kalau kita ngeladeni komennya orang, kata-katanya orang, tidak ada habisnya. Tidak mungkin semua orang seneng. Tidak mungkin. Pak, saya lihat ngaji filsafat itu kelihatannya seneng semua. Iya, viewernya sedikit. Yang tidak seneng tidak ngomong, males, tidak berpengaruh. Jadi tidak mungkin semua orang seneng. Pasti ada yang tidak seneng. Ya, kalau ngaji filsafat mungkin yang tidak seneng tidak ngomong juga, tidak keluar juga. Ya mereka tidak seneng gitu aja. Jadi tidak usah fokus ke sana. Kalau mikir ke sana nanti jangan-jangan waktu dan energimu habis untuk yang tidak penting. Pernah tidak kalian habis posting sesuatu terus bolak-balik kamu tengok yang nge-like berapa ya? Yang sudah nonton view berapa ya? Kalau kamu sering begitu ya kemungkinan energi dan waktumu habis. Sudah, kalau kamu anggap postinganmu penting, posting saja. Selesai. Terserah orang apresiasi atau malah buat kontroversi, ngeritik, ya monggo saja. Tapi saya tahu yang saya posting ini baik. Nggak usah ngukur komentarnya orang dan lain sebagainya. Nah, ini nasihatnya Markus. Bersih-bersihnya juga, ini termasuk contoh bersih-bersih orang lain yang tidak penting. Maka dilanjutkan oleh Markus dengan memprioritaskan hal-hal yang tepat, keluarga, teman, usaha, kesejahteraan, engkau akan menemukan kepuasan dan harmoni. Jadi kalau tadi sudah bersih semua, barang yang tidak penting, teman yang tidak penting, situasi yang tidak penting sudah bersih, di situ kita ketemu harmoni dan kepuasan dalam hidup. Nah, baik. Ini filosofi selanjutnya. Nah, filsafat minimalisme lagi berhubungan dengan menemukan yang lebih hakiki dan berguna. Jadi tadi intinya kan ini sebenarnya, kenapa sih harus dibersihkan, dibuang, diseleksi, dibagikan? Karena tidak hakiki atau tidak berguna. Kata William Morris, jangan engkau memiliki barang yang tidak kau ketahui gunanya atau tidak kau yakini keindahannya. Jadi parameternya dua malah ini, guna dan keindahan. Nah, kata Sokrates lagi, apakah engkau tidak malu begitu peduli pada perolehan uang dan ketenaran dan prestise ketika kamu tidak berpikir atau peduli tentang kebijaksanaan dan kebenaran dan peningkatan jiwamu? Kita itu sering lebih nganggap penting uang, ketenaran, prestise. Prestise itu berarti gengsi. Ketenaran ya nama besar di tengah masyarakat. Uang, kekayaan. Kita sering lebih fokus ke situ daripada yang lebih hakiki. Kalau versinya Sokrates yang lebih hakiki, kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan kualitas jiwa kita. Ayo fokus ketiga yang hakiki ini dan buanglah fokus ketiga yang awal. Uang, ketenaran, prestis. Bukan berarti kita jangan kaya. Bukan berarti kita tidak usah terkenal atau apa. Uang, ketenaran, prestis itu efek saja. Implikasi logis saja. Kalau kita serius mengejar kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan jiwa. Jadi kalau kita serius dalam hidup ini, menjalaninya sebijaksana mungkin, sebenar mungkin, dan melakukan perbaikan diri terus-menerus, insya Allah ya kekayaan akan datang. Uang itu otomatis datang. Ketenaran juga akan datang. Prestis, gengsi juga akan hadir. Tidak usah khawatir. Yang sifatnya niscaya tidak usah kamu kejar. Kalau saya kerja keras ya otomatis uang datang. Kalau saya ngomong yang baik-baik, yang benar-benar dan cocok untuk banyak orang, ya otomatis saya akan dikenal orang. Kalau saya
melakukan yang baik-baik terus, ya otomatis punya nama baik di tengah masyarakat sudah. Itu implikasi logis. Tidak harus kamu jadikan target. Nah, ada lagi quotes, isi hidupmu dengan pengalaman, bukan barang. Miliki banyak cerita untuk dikisahkan, bukan barang untuk ditampilkan. Jadi alih-alih ngumpulin barang, yuk ngumpulin pengalaman. Tambah pengalaman sebanyak mungkin, biar nanti ada yang diceritakan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai besok kalau kamu dongeng ke anakmu, Pak, Bapak dulu waktu muda gimana sih? Gimana ya Le, ya Bapak ya biasa-biasa saja, tidak ada ceritanya, itu kan ya tidak enak. Yuk bikin cerita, tulislah dongengmu yang luar biasa, biar bisa dikisahkan pada anak-anakmu. Bapak pernah ini loh, pernah itu, dan lain sebagainya. Jangan sampai bingung sendiri kamu. Yo bapak yo sekolah, terus kerja, terus kawin, terus kamu lahir. Copot ceritanya. Tidak ada yang istimewa. Nah, jadi ayo mengoleksi kisah-kisah hebat tentang diri kita. Tidak sekedar mengoleksi barang-barang untuk dipamerkan. Jadi kita masuk ke yang lebih hakiki dan bermakna. Filsafat yang terakhir, jangan memperumit hidup. Nah, ini ada kalimat dari Konfusius ya. Hidup ini sederhana, tetapi kitalah yang ngotot untuk membuatnya rumit. Jadi ada lagi satu kalimat dari Carver itu. Saya tidak mengatakan tidak karena saya sangat sibuk. Saya mengatakan tidak karena saya tidak ingin terlalu sibuk. Ini maksudnya tidak ingin terlalu ruwet, tidak ingin terlalu rumit. Jadi ini nasihat dari Konfusius, hidup ini sederhana, kita seringkali bikin rumit, bikin ruwet. Kadang-kadang kita itu kan rumit, misalnya masuk ke sini saja, nyari tempat duduk saja, kadang mikir ini saya harusnya nyari yang deket tembok, karena kalau deket tembok saya bisa sandaran. Kalau sandaran bisa lebih anu. Tapi nanti kalau sandaran ngantuk gimana? Dilihat orang banyak, malu juga ya. Kalau begitu sandarannya yang biasa saja agak miring gimana? Tadi ruwet, wong tinggal masuk duduk saja, mikirin jelimet. Mau masuk ke sini mikir, ini saya harus datangnya tengah-tengah biar nggak terlalu nyolok. Kalau duduk terlalu depan malu dilihat Pak Faiz, terlalu belakang nggak dengar. Agak tengah-tengah asal nggak anu. Kita terlalu jelimet, terlalu rumit memikirkan hidup. Ada quotes itu yang saya ambil menarik, yang judulnya Why Complicate Life? Kenapa sih kita bikin hidup itu ruwet? Missing somebody, kalau kangen dengan seseorang ya call, tilpunen. Kalau tidak diangkat ya nasib. Iya. Ya tapi kan kamu lega daripada bolak-balik rindu neng yo kamu sakit sendirian. Wanna meet up, ingin ketemu ya diundang. Kalau dia tidak datang ya tidak apa-apa, tapi kan diundang tidak datang ya sudah. Kalau kamu ingin dipahami orang ya jelaskan. Kalau kamu punya pertanyaan ya tanyakan. Kalau kamu tidak suka bilang saja. Kalau kamu suka ya ucapkan. Kalau kamu ingin sesuatu minta. Kalau kamu cinta seseorang katakan. Ya kan? Wong tinggal bilang aja, cik ruwet deh kamu itu. Ya kan? Tinggal bilang aku suka, aku senang, aku cinta. Selesai, urusan ditolak tidak ditolak belakangan. Tapi kan kamu lega sekarang. Sudah bilang. Kadang-kadang kan kamu mikir terus ini, waduh gimana ya, rasa ini ku bawa kemana. Ya, salahmu dewe. Kamu bikin ruwet hidupmu sendiri. Nah, minimalis juga begitu prinsipnya. Sederhana saja, simple saja. Tidak usah terlalu dibikin ruwet. Tidak lulus kuliah ya diulang. Kan selesai. Kamu mikir panjang-panjang ya aslinya tidak lulus ya gimana lagi. Ya kan?
Lapar ya makan, haus ya minum, kan gitu. Pak saya pingin puasa Pak, tapi tidak kuat, khawatir sakit ini sakit itu dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau tidak kuat kan banyak konsesi-konsesi. Agama saja ngerti, tidak dibikin ruwet. Saya sholat tidak kuat berdiri ya duduk, tidak kuat duduk ya berbaring, tidak kuat berbaring ya pakai isyarat. Itu kan mikirnya simpel, tidak ruwet. Kita yang suka membuat ruwet apa-apa banyak hal. Jadi mau apa saja diskusi dulu panjang lebar. Akhirnya kegiatan tidak jalan-jalan. Rapat lama-lama keputusannya kita rapat lagi ya. Wah. Lah terus tadi rapat itu ngomong apa kok terus rapat lagi. Jadi itu kita suka memperumit persoalan. Yuk mikir simpel saja, jangan rumit-rumit. Biar tidak habis waktu, biaya, tenaga, energi untuk yang tidak penting. Nah tentang yang ini boleh nanti dibuka ketika kita membahas overthinking. Overthinking itu jenis ketika kita memperumit sesuatu yang sebenarnya simple.